Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari masalah ini saya dapat dari sumber saya dari YouTube. Sekarang saya akan mengomentari Menteri Agama mensertifikasi Ustadz dan Dai. Jadi Menteri Agama akan melakukan sertifikasi kepada Ustadz dan Dai dalam memberikan ceramah agama di kantor pemerintah maupun di perusahaan negara. Karena rencana persertifikasi para dai dan ustadz ini sangat baik untuk menanggulangi radikalisme, sehingga nanti para ustadz yang diapa itu harus menguasai materi agama yang diceramahkan guna terciptanya kerukunan beragama sesama pemeluk agama yang berbeda. Dalam pensertifikatan tersebut perlu dilihat satu, masalah pendidikan agama yang pernah diikuti. Agama saya yang pernah diikutinya. Tidak hanya agama-agama yang umum, tidak ada kaitannya dengan pendidikan agama, ya kurang tepat ya. Jadi yang ada itu seharusnya dilihat pendidikan yang pernah ditempuhnya terkait dengan pendidikan agama. Dan juga dia harus menguasai bahasa Arab. Karena dalam Al-Quran itu dia menggunakan bahasa Arab. Sehingga para dai tersebut harus menguasai bahasa Arab, dan juga hal itu sangat penting. Jangan nanti menafsirkannya pun tidak tahu, membacanya tidak tahu. Akhirnya malu di depan daripada masyarakat yang diceramai tersebut. Jadi itu sangat penting lakukan. Dan juga perlu melihat pengalaman mereka pada waktu memberikan ceramah yang sifatnya positif di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai dia sering memberikan ceramah di tengah-tengah masyarakat yang sifatnya suka menjelek-jelekan agama yang lain, ataupun yang lainnya lah dijelek-jelekan. Jangan lagi membanding-bandingkan soal agama. Baik sesama agama Islam, agama dengan agama lain pun jangan dibandingkan. Apa yang agama yang dianutnya, cukup dia menyampaikan ceramah itu terkait dengan agama yang dianutnya sendiri. Seperti sering terjadi saya lihat ceramah yang dari agama Kristen masuk menjadi agama Islam yang disebut mualaf, itu sering memberikan ceramah menjelek-jelekkan agama yang lain. Seperti Wahya Waloni, katanya Alkitab isinya palsu, dan demikian juga daripada agama yang lain tuh sering menjelek-jelekkannya. Padahal seharusnya dia harus mendalami, karena dia baru masuk agama Islam, seharusnya dia harus mendalami Al-Quran dulu, kemudian memperdalam, menguasai bahasa Arab. Seharusnya ini tidak langsung diberikan panggung dan langsung namanya disebut dai, sehingga ceramahnya pun banyak yang tidak sesuai dengan ajaran agama yang dianunya sendiri, dan justru dia menjelek-jelekan agama yang dibawa agamanya sebelumnya. Demikian juga saya lihat. Jadi ini perlu dilihat dalam si penceramah itu, pengalamannya waktu memberikan ceramah, apakah seharusnya yang penceramah yang sifatnya positif dalam setiap memberikan ceramah. Kalau bisa jangan sampai ada celahnya, terutama semua kelompok agama dapat menerimanya. Itu harapan saya kalau dia mau ingin penceramah. Kalau dia ingin mendapat sertifikasi daripada Menteri Agama. Dan juga seharusnya dia harus dikenal juga dalam memberikan ceramah, harus baik dalam bahasanya, tindakannya, dan lain sebagainya. Ini persyaratan perlu dilakukan pensertifikasian tersebut. Dengan adanya nanti pensertifikatan para ustadz pada ini, sangat saya dukung guna terciptanya toleransi dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat sesama pemeluk agama yang berbeda. Karena selama ini sering kita lihat
selalu mengkafir-kafirkan kelompok lain yang tidak seagama dengan dia, sehingga sampai pegawai negeri banyak yang terkapar masalah radikalisme ini. Sampai pegawai negeri sipil katanya sampai 20% lebih, militer 5%, dan polisi juga ada, dan karyawan perusahaan negara juga banyak yang terkena. Ya itulah saya lihat. Jadi karena selama ini tidak ada pensertifikatan, jadi bebas orang menyampaikan yang sifatnya mengkafir-kafirkan orang lain, menjadikan agama orang lain terlalu bebas, yang berakibat terjadilah radikalisme yang menjadi terpaparlah PNS itu sampai 20% lebih, militer 5%, dan juga polisi dan karyawan-karyawan perusahaan lainnya. Itu yang saya bilang tidak baik. Jadi dengan diadakannya pensertifikasian para dai dan ustadz ini, saya sangat mendukungnya. Karena apa? Karena nanti kalau sudah demikian akan tercipta negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara. Sekian dan terima kasih.